warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, lebih dahulu kita panjatkan doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu peserta PKH yang sudah meluangkan waktu sehingga pada hari ini bisa hadir di kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Semoga semua yang hadir di sini tetap diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Dalam kegiatan pada hari ini di masa pandemi COVID-19 tetap kita menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Nah, selanjutnya ibu-ibu silakan melihat tabel janji diri yang sudah dibuat. Kemudian saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu, yang pertama, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari modul 5 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui stimulan pada anak. Kemudian yang kedua, Bu, apa yang sudah direncanakan terhadap tabel janji diri yang telah dibuat oleh ibu-ibu? Apakah sudah diterapkan? Saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah menerapkannya di rumah masing-masing, ya Bu ya, dan tetap harus diterapkan. Bagi yang belum, harus diterapkan tabel janji diri yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, apa hambatan dan tantangan dalam menerapkan tabel janji diri yang telah dibuat? Ada yang bisa menceritakan pengalamannya? Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah menceritakan pengalaman tantangan dan hambatan dalam menerapkan tabel janji diri. Saya aplaus semuanya ibu-ibu ya, saya ucapkan terima kasih. Nah, ibu-ibu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas di modul 6 ibu-ibu, sesi 10 ya, tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, ibu-ibu, supaya kegiatan hari ini lebih semangat lagi, silakan ibu berdiri dan kita tepuk semangat nih Bu ya. Ayo Bu, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, hari ini harus tetap semangat ibu-ibu sampai akhir selesai kegiatan ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu silakan duduk kembali. Kemudian ibu, saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu, apa jenis bantuan dan manfaatnya yang sudah ibu diterima sekarang ini? Ada yang bisa memberikan jawaban kepada saya? Ya, ternyata ibu-ibu di sini sudah paham ya terkait jenis bantuan dan manfaatnya. Kemudian pastinya ibu-ibu yang ada di sini semuanya sudah menerima bantuan sosial, ibu ya. Ya, dan saya harapkan bantuan itu dimanfaatkan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing Ibu. Nah, Ibu perlu sampaikan juga Ibu ya, bahwa bantuan sosial itu adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah ya, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Jadi itu Bu ya, pengertian dari bantuan sosial ya. Nah, sekarang saya ingin ibu-ibu yang ada di sini dibagi 2 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan terkait jenis bantuan dan pemanfaatannya ya. Setelah itu nanti perwakilan kelompok mempresentasikan atau memaparkan ya hasil dari diskusi kelompoknya.
Saya kasih waktu 5 menit untuk melaksanakan tugas kelompoknya. Ya, ibu-ibu sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya dari kelompok 1 dan 2. Dan ternyata hasil diskusi dari kelompok 1 dan 2 yang sudah dipresentasikan tadi, wah, sudah sangat paham sekali ya ibu-ibu ya, jenis bantuan dan pemanfaatannya. Dan ibu-ibu memang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada ibu-ibu bahwa manfaat bantuan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar bagi keluarga penerima manfaat. Yang pertama pangan, kemudian yang kedua pendidikan, yang ketiga adalah kesehatan, sehingga agar ibu hamil makanan yang dimakan mengandung gizi yang baik. Ibu-ibu peserta PKH harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Karena itu, ibu-ibu bisa melihat di tabel 1 isi piringku. Ibu, isi piringku. Nah, di dalam isi piringku ini ada menu makanan ya, yang mengandung yang pertama adalah makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayuran dan buah-buahan. Ini adalah menu di isi piringku, salah satu makanan ya, yang harus dimakan oleh ibu hamil dan anak balita. Nah, selanjutnya ibu bisa lihat di tabel 1 zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya ya. Kelompok kandungan gizi ya. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini harus mengandung karbohidrat. Fungsinya apa? Yang pertama yaitu sebagai sumber tenaga. Yang kedua, fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Kemudian dalam isi piringku tadi ada lauk pauk. Nah, lauk pauknya itu harus mengandung protein. Ya, fungsinya apa? Yang pertama adalah sebagai zat pembangun sel ya Bu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua memperbaiki sel-sel yang rusak tubuh ya. Mengapa kita harus ada lauk pauknya mengandung protein? Itu ada 2 fungsinya. Kemudian menu yang ketiga adalah harus mengandung sayuran dan buah-buahan ya, yang terdapat vitamin dan mineral. Jadi itu sangat penting juga. Fungsinya apa? Yang pertama adalah membantu proses kerja tubuh. Fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencegah berbagai penyakit. Jadi inilah makanan yang harus dimakan oleh ibu hamil dan anak balita supaya gizinya lebih baik ya. Jadi isi piringku ini, menu isi piringku. Nah, selanjutnya ibu-ibu yang hadir di sini saya ingin membagi 3 kelompok ya. Masing-masing ada kelompok makanan pokok, lauk pauk, dan kelompok sayur buah-buahan. Silakan ibu-ibu nanti masing-masing kelompok diskusikan jenis makanannya, kemudian salah satu peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya kasih waktu 5 menit untuk melaksanakan tugas diskusi kelompoknya. Ya, Ibu terima kasih yang sudah menyelesaikan tugas kelompoknya, dan saya juga ucapkan terima kasih juga yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait makanan pokok, kemudian lauk pauk, kemudian sayur dan buah-buahan, semuanya sangat luar biasa ya. Jadi ternyata pemahaman ibu-ibu ini terhadap jenis makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil dan balita sudah sangat paham. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian ibu-ibu bisa melihat ya lagi, yaitu 10 pesan menu gizi seimbang. 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama nih ibu ya, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan ibu-ibu. Jadi yang kedua, banyak makan buah dan sayur ibu ya. Kemudian yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein ibu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak ya. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan pagi ya.
Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman ya. Yang ketujuh. Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal ya ibu-ibu ya. Yang sembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Kemudian Bu, yang terakhir adalah yang ke-10, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Jadi itulah 10 pesan menu gizi seimbang ya Bu ya untuk ibu hamil dan anak balita.